Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Teman-teman, kembali ke Quran, surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-214. Saya tuliskan di sebelah sini ya. Quran surah kedua ayat 214. Di sini gambaran tentang kadar atau tingkat kesulitan atau kadar ujian, tantangan yang harus dihadapi dan cara pandangnya, baik itu ringan, sedang, ataupun berat. Kesimpulan yang kita ambil, jangan sekali-kali menjadikan setiap ujian yang kita lalui, baik ringan, sedang, ataupun berat, kita pandang sebagai persoalan yang membebani hidup kita ataupun pekerjaan kita. Tapi pandang itu, menurut persepsi Al-Quran, sebagai katalis yang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan yang ingin kita raih. Sekarang, bagaimana caranya? Al-Quran tidak berhenti memaparkan tingkat kesulitannya saja, tapi menurunkan kemudian satu rangkaian yang sangat indah untuk bisa mewujudkan ini semua, didapati di Quran surah ketiga. Ya. Mohon izin, ini bukan teori utak-atik ya. Saya nggak pernah main TikTok, ya. Begitu diutak-atik diketok tidak. saya kembali argumentasinya, lihat dalilnya apa, hadisnya apa, kemudian paparan ulamanya seperti apa. Sekarang lihat baik-baik, ini bukan utak-atik ya. Ini ketika bicara tantangan, surah 2, ayatnya 214. Ini keindahannya. Ketika bicara solusi, ini, surahnya 3. Dan di surah 2 ini, posisinya di mushaf standar, itu di kanan paling bawah. Jadi kalau di mushaf begini, ini mushaf, ya, sisi kanan, sisi kiri. Ini yang tantangan, ini, di kanan bawah. Begitu mau dikasih solusi, pindah ke surah 3, posisinya di kiri atas, sini. Tuh. Ayatnya berapa? 142. Ayatnya berapa? 142. Ini 214, ini 142. Jadi duanya dipindah ke belakang dulu. Baik, sekarang mari kita lihat ya. Tadi di sini pembuka ayatnya am hasibtum an tadkhulul jannah. Saya tuliskan am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini poinnya. Sekarang silahkan Anda cek di Quran surah ketiga ayat 142. Silahkan lihat awal ayatnya. Demi Allah saya katakan sama persis. Ya, hanya yang di sini ingin memaparkan kadar kesulitan. Ini dalam ilmu tafsir disebut taksisan lima'nan jadid. Ini menyampaikan tentang solusi yang bisa diraih. Yang di sini am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Tantangan di sini am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian duga kesuksesan yang ingin diraih itu begitu mudah untuk didapatkan dengan membalikkan telapak tangan? Tidak. Sebelum nampak pada diri kalian, kata Allah, jahadu, kesungguhan, keseriusan dalam meraih kesuksesan itu. Izin kepada semua, mohon maaf tidak bermaksud untuk mengajari, hanya menegaskan makna Al-Quran. Kalau ingin sukses, Anda mesti serius. Anda ingin jadi karyawan yang sukses, ya, bisnismen yang sukses, Anda mesti serius, cintai pekerjaan Anda. Ya, Anda ingin menjadi ustadz yang sukses, ilmuwan yang sukses, cintai ilmu Anda, pelajari dengan baik. Ya, setiap apa yang kita kerjakan dengan serius, maka keseriusan itu adalah pengantar menuju kesuksesan yang kita harapkan. Bahkan kalimatnya tegas di Al-Insyirah itu. Fa'idha faraghta fansab. Kalau engkau telah menuntaskan tugasmu itu, maka bersiap dengan serius mengerjakan yang lain. Urutkan dengan rapi. Wa ila rabbika faraghab. Setelah serius kau kerjakan, maka berserah diri kepada Allah meminta hasil yang terbaik. Nah, kalimat keseriusannya, kesungguhannya diungkapkan dengan kalimat jahadu. Ya.
Jahada, yujahidu, jahadu, infinitif, akar utamanya. Awas, saya katakan akar utamanya dalam ilmu lughah, ya, bukan ilmu sharaf, ya. Kalau ilmu sharaf nanti tasrifnya jahada, yujahidu. Tapi akar utamanya, ya, itu dari kata al-juhdu. Sesuatu yang dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Ini akar utamanya. Dari sini, teman-teman sekalian, ini ada 3 derivasi, 3 hibrida. Jadi kalimat ini punya akar ini, punya 3 makna utama. Ya. Apa itu? 1, dari kata ini bisa terbangun kata ijtihad, yaitu kesungguhan dalam merencanakan. Ya. Mapping, menentukan visi, menentukan rencana-rencana kegiatan yang akan dibangun. Jadi kalau Anda di Kala Group, ya, ada pekerjaan apa yang ingin dibangun, tentukan rencananya dulu, dan Anda lebih tahu tentang ini. Ya, buat visinya seperti apa, bagaimana capaiannya, dipetakan tantangannya. Oh, ini mungkin masalah yang akan kita lalui. Bagaimana cara menghadapinya, timnya siapa, ini pemetaannya sampai ke bawahnya. Ini omset yang mungkin bisa diraih, ini potensi zakatnya, ini infaknya. Kita ambil nilai itu untuk mendapatkan bagian berkah akhiratnya. Misal, itu kesungguhan dalam merencanakan sesuatu, itu ijtihad. Jadi mustahil kita ingin sukses kalau nggak punya rencana. Bahkan dahsyatnya, lihat, nama sholat pertama yang kita kerjakan sholat apa? Subuh, kan? Subuh. Ya, silakan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan kebanyakan orang hanya mendapatkan nama saja. Padahal semua nama itu punya makna. Apalagi nama dalam ketentuan syariat untuk ibadah. Subuh itu bukan sekedar nama. Dari kata asbah asalnya. Asbah yusbah. Ya, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Ya, jadi kalau orang Arab tanya, kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, saya sudah siap mengeksekusi ini, A, B, dan C, dan seterusnya. Quran surah At-Takwir, ya, surah ke-81, di ayat ke-18 itu, was-subhi idza tanaffas. Dan demi, kata Allah, aku bersumpah, demi waktu subuh, yang saat itu dimulai rencana beraktivitas. Bahkan matahari mulai memancarkan sinarnya, disebut dengan fajar itu, kan? Kemudian dedaunan pohon-pohon mulai akan beraktivitas, ya, mengeluarkan oksigen di pagi hari. Malamnya dia kemudian menyerap oksigen lagi, ya. Jadi luar biasa, semua aktivitas dibangun. Seakan-akan Allah memberi kesan, kenapa dinamai waktu subuh, ingin memberikan kesan kepada kita, hey, orang Islam itu, orang beriman itu mesti beda dengan yang lainnya. Orang beriman di mana dia bangun, dia sudah siap dengan rencana yang akan dia kerjakan di hari itu. Makanya Nabi kalau malam itu introspeksi diri. Lihat aktivitas apa yang dikerjakan di hari ini. Kalau ada yang kurang-kurang, istighfar, dicek lagi. Besok mau ngerjakan apa. Demikian kita, teman-teman. Fa idza faraghta fansab. Saya tanya pada Anda sekarang. Mohon izin, ya. Anda nanti jam 3 mau kemana? Jam 4 ngerjakan apa? Jam 5 ada di mana? Urusan akhirat. Berapa banyak ayat Quran yang mau dibaca pada hari ini? Berapa banyak infak yang mau dikeluarkan? Nanti malam tahajud mau jam berapa? Bisa jawab. Selama ini kita kerjakan subuh, tapi tidak sedikit di antara kita nggak punya rencana kehidupan yang jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Bikin rencana, kalau perlu bikin mapping sampai dengan hari kiamat. Anda mau turunkan, mau surga yang mana? Saya surga Firdaus, turunkan kurikulumnya ke bumi. Ini amalan penghuni surga Firdaus. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 itu. Penghuni surga Firdaus mesti rajin sholat, rajin zakat, menjaga kehormatan dirinya. Di situ Anda petakan. Bikin kegiatan, jadikan kurikulum hidup. Itulah Muslim, itulah insan beriman. Ya, jadi ini bagian pertama. Kalau kita ingin atasi segala kesulitan, bangkit dari sulit, petakan kesulitan itu. Apa kadarnya? Lalu kita buat rencana-rencana dalam mengatasi itu semua. Lihat potensinya. Kembali ke keluarga Kala misalnya. Ya, KG di sini, Kala Group, teman-teman sekalian, keluarga besar. Cek lagi. Di divisi mana ini? Apa potensi yang kita bisa dapatkan? Petakan dengan baik, itulah ijtihad. Setelah ada petanya, rencananya, eksekusi ini semua. Jangan hanya mudah menjadi konseptor, tapi eksekusi itu untuk bisa kita dapatkan apa yang kita raih. Mengeksekusi semua rencana ini, itu disebut dengan jihad namanya, perjuangan fisik. Nah, sekarang jihad itu diasosiasikan kepada konteks membela diri dalam konteks peperangan saja. Dan dikesankan bahkan ekstrim, padahal jauh dari itu. Jihad bukan nembakin orang. Ya, jihad bukan teror. Jihad bukan membom orang sembarangan. Itu hati-hati kalau ada ajakan-ajakan kekerasan seperti itu, langsung tinggalkan, tolak. Karena jihad pada asalnya adalah pembelaan terhadap jiwa, pembelaan terhadap diri, terhadap agama, ya kan? Terhadap bangsa dengan diniatkan ibadah. Jadi diserang, kita bela.
Ya, handphone diambil aja kita bela, masa iman didiamkan? Negara didiamkan? Ya, dulu ketika diserang, Kiai Haji Hashim Asy'ari bikin resolusi jihad. Ya, ada Kiai Haji Nur Ali di Bekasi, ada ulama-ulama kita kumpul, bikin resolusi jihad. Kenapa? Pembelaan. Di jihad bukan sembarangan, perjuangan melalui tindakan, perjuangan melalui fisik. Ya, jadi kalau kita ingin gunakan konteks ini dalam konteks kegiatan berusaha, berbisnis, maka jihad bisa diartikan adalah perjuangan atau eksekusi secara fisik tentang rencana-rencana yang telah kita siapkan. Time schedule-nya ada, job desk-nya seperti apa, job description-nya bagaimana, lalu eksekusi semuanya itu, dan terakhir, mohon izin dengan cepat, ada perjuangan melawan gejolak emosi yang disebut dengan mujahadah. Nah, ini dia. Jangan dikira pekerjaan itu sederhana yang kita lakukan. Teorinya sederhana, tapi ketika kita jalani, kadang-kadang ada semangat, ada malas, ya kan? Kadang-kadang setan datang dengan was-was, ada iri hati, kecemburuan satu dengan yang lainnya. Maka perjuangan mengatasi itu semua supaya baik lagi, niatnya lurus, keseriusannya terbangun, itu disebut dengan mujahadah. Perjuangan dalam mengendalikan gejolak jiwa atau aspek emosional. 3 makna ini, ijtihad, jihad, mujahadah, dirangkum dengan satu kata saja dalam diksi Al-Quran, jahadu. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Jadi kalau kita ingin bangkit dari kesulitan, kata Al-Quran, petakan kesulitan itu. Bikin rencana yang jelas. Mau kemana arahnya? Lihat passionmu di mana? Lihat bakatmu. Ya. Kemudian setelah itu, eksekusi semua konsep itu. Tentu hati-hati. Di perjalanan pasti ada gejolak-gejolak. Kadang-kadang mau ke masjid, udah semangat, hujan besar, turun lagi. Hei, katanya semangat mau ke masjid. Cari dong perangkatnya, ambil payung, kenakan apapun. Yang penting target kamu tercapai. Ya, dunia ataupun akhirat kita. Yang terakhir, wa ya'lamas sabirin, dan lakukan semua ini dengan sabar. Ya, sabar bukan diam, sabar bukan menunggu. Ya, kalau menunggu saja tidak akan pernah terjadi pernikahan. Yang laki-laki menunggu, perempuan menunggu. Harus ada yang bergerak. Ya, sabar adalah merespon segala hal dengan mengikuti segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah katakan sabar, bagaimana konsepsinya dalam berusaha? Kamu berikhtiar saja. Fa idza faragta fansab. Kembali. Wa ila rabbika farghab. Kemudian setelah itu serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan turunlah kemudian dari situ teori rizki untuk menenangkan kepada kita. Karena jangan-jangan yang Allah inginkan aspek yang lain. Ada yang baru berusaha, langsung datang hasil keduniaan. Ada yang oleh Allah ditahan dulu, bukan untuk menahan rizkinya, tapi untuk mengoleksi aspek yang lain. Seperti doanya diperbanyak, tahajudnya banyak. Sehingga setelah kita siap dengan bekal akhiratnya, dunia diberikan, dunia selamat, akhirat pun selamat. Kadang-kadang konsepsinya demikian. Nah, jadi secara singkat dan cepat, saya ingin tegaskan bahwa bangkit dari situasi sulit, itu adalah satu hal yang niscaya, bahkan mutlak, yang diperintahkan oleh Al-Quran. Tidak pernah Allah menciptakan kesulitan untuk membuat kehidupan kita sulit, susah, larut dalam kegelisahan. Tapi Allah jadikan kesulitan itu sebagai katalis untuk bisa menghadirkan segala kemudahan dan kesuksesan yang kita harapkan. Caranya, persepsikan semua kesulitan itu sebagai tantangan. Petakan, baik dari yang ringan, menengah, ataupun berat. Setelah itu, bikin visi, ya, bikin rencana untuk mengatasi itu semua. Kemudian eksekusi dengan perjuangan fisik kita, dan bangun kekompakan dengan mujahadah, serta isi semua dengan kesabaran. Bila itu telah terjadi, maka akan ada satu kelapangan dalam jiwa yang dengan itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Kelapangan yang menjadikan kita merasa nyaman dan terangkat derajat, dalam bahasa Arab disebut dengan syarah. Kalau sudah meresap pada jiwa kita disebut dengan insyirah, maka muncullah surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah pernah lapangkan keadaan jiwamu sehingga menghadapi apapun sekarang kamu mudah. Nabi Muhammad SAW dilapangkan oleh Allah jiwanya sehingga dilempar dengan batu ringan, dilempar dengan kata-kata ringan, dilempar dengan apapun tawakal. Orang-orang yang sudah kuat mentalnya, terbangun dengan baik di perusahaan manapun, terutama di keluarga besar, Kala Group. Kalau Anda sudah mendapatkan insyirah ini, Anda nggak akan pernah punya diksi sulit. Semua yang terjadi akan Anda pandang dengan penuh kelapangan, kenyamanan, seperti tantangan yang biasa kita hadapi. Ya, alam nashrah laka sadrak. Ya, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kata Allah, kalau kamu sedang merasakan sulit, bayangkan kesulitan yang dulu yang pernah engkau selesaikan. Kalau yang dulu pernah selesai, maka yang sekarang pun akan tuntas. Kalau itu bisa engkau lakukan, wa rafa'na laka dzikrak, maka Allah akan angkat
ya namamu, angkat derajatmu, angkat semua aktivitasmu dengan keberkahan dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke ujung ayatnya. Inna ma'al usri yusra. Ingat, di setiap ada kesulitan pasti ada solusi yang paling mudah. Belum yakin? Fa inna ma'al usri yusra. Hei, saya tegaskan lagi kata Allah, setiap ada kesulitan itu jalan menuju kemudahan. Quran surah kedua di penghujung ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan engkau mendapatkan kemudahan, bukan kesulitan. Jadi kalau masih ada yang sulit setelah paparan ta'lim ini, merasa sulit, itu bukan Allah yang menjadikan sulit. Andanya yang tidak ingin pernah meraih kemudahan. Fa'idha faraghta fansab, setelah selesai urusan yang engkau lakukan, siapkan pekerjaan berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan tawakallah kepada Allah untuk mendapatkan hasil yang sempurna dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan dalam tempo waktu yang Anda berikan. Semoga ada manfaat yang didapat.